Apa motivasi profesor, apa pertimbangan profesor sehingga mau membantu atau memberikan bantuan hukum kepada 4 orang ex-kader Partai Demokrat terkait dengan judicial review ke Mahkamah Agung, Bro? Silakan, Bro. Ini, advokat itu pertama-tama bekerja berdasarkan undang-undang advokat dan bekerja berdasarkan kode etik advokat. Advokat itu tidak boleh membeda-bedakan siapa aja yang datang kepada dia pelajari kasusnya, dan kalau dia sanggup menangani kasus itu, ya, maka dia berkewajiban untuk menangani. Nah, persoalan yang dibawa kepada saya ini kan berkaitan dengan masalah hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Itu sebenarnya bidang studi saya tentang hal itu. Jadi, saya dalami, saya pelajari, saya katakan ini bisa, ya, ini bisa dipelajari, bisa diuji di Mahkamah Agung, walaupun ini merupakan sesuatu terobosan yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum di Indonesia. Yang selama ini diuji itu kan hanya ada 2, undang-undang diuji oleh MK, ya kan? Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu diuji oleh Mahkamah Agung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anggaran dasar partai itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung? Bisa atau tidak? Nah, ini perdebatan ya yang masuk lebih dalam daripada sekedar membaca teks undang-undang. Ya. Jadi kalau hanya membaca teks, ada yang bilang sama saya, ini nggak ada itu yang diuji oleh Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tuh lihat pasal 8 Undang-Undang 12 2011. Apa aja jenis peraturan perundang-undangan? Nggak ada anggaran dasar partai. Saya bilang kalau begitu nggak perlu ada fakultas hukum. Ya. Ada S1, S2, S3. Kayak balik aja zaman dulu, SHD, Sekolah Hakim dan Jaksa. Itu dipokrol. Ya. Ada undang-undang dibaca, diterapkan pada pesakitan di pengadilan. Ya. Untuk apa ada filsafat hukum? Untuk apa ada teori ilmu hukum yang saya ngajarnya setengah mati sama mahasiswa, termasuk ngajarin si Beni Harman segala macam itu? Ya, jadi kok berpikir kok tiba-tiba jadi apa jumud seperti itu ya. Zainal Arifin Muchtar lah, Seferi Amsari lah segala macam. Loh, sejak kapan Anda jadi jumud ya? Hanya membaca hukum itu hanya membaca teks ya. Beyond the text itu jauh lebih penting, dan itu ya ada pendekatan hermeneutika hukum ya, pendekatan hermeneutik terhadap hukum. Itu bagaimana kita membaca sebuah teks dan menafsirkan teks. Ya, kalau ilmunya belum sampai ke sana ya itu urusan mereka lah, ya bukan urusan saya lagi. Nah, tapi saya mengatakan bahwa persoalannya begini. Coba baca Undang-Undang 12 2011 itu. Dikatakan bahwa undang-undang dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ya kepada ya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya. Oke, fine. Ya. Sekarang kita lihat Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik mengatakan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai yang bersangkutan. Pertanyaannya, Undang-Undang 12 2011 mengatakan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Di bawah undang-undang. Ya. Sekarang Undang-Undang Partai mengatakan diatur dalam anggaran dasar. Lalu di mana kedudukan anggaran dasar itu? Apakah dia bentuk peraturan perundang-undangan? Apakah dia kuasi peraturan perundang-undangan, ataukah dia sesuatu yang harus disetarakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Ya. Pertanyaannya, kalau undang-undang memberikan delegasi kepada pengaturan yang lebih rendah, ya dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, PP, Perpres, ya Pergub dan lain-lain, Perda, sekarang pengaturannya diserahkan kepada anggaran dasar partai politik. Kalau anggaran dasar itu isinya bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Siapa yang bisa membatalkan? Nggak ada jawaban. Dan kita tahu partai politik itu beda dengan yayasan, beda dengan PT. Ada orang bilang sama saya, kalau gitu nanti undang-undang PT bisa diuji. Kata bilang, uji aja. Ya. Kalau ada undang-undang PT itu merugikan para shareholder, ya, uji aja di Mahkamah Agung. Bikin satu terobosan. Jadi, siapa yang mau melarang? Oh, nanti kalau diuji, akan banyak sekali pengujian ke Mahkamah Agung. Lah, ada berapa banyak peraturan gubernur, berapa banyak peraturan wali kota bupati, ada berapa banyak peraturan dirjen segala macam, semua bisa diuji ke Mahkamah Agung, ada persoalan. Nah, jadi menurut saya jika ada yang bertentangan dengan undang-undang, mestinya ada sesuatu yang bisa mengujinya. Nah, partai politik itu kan sangat penting kedudukannya. Partai politik itu 6 kali disebut dalam UUD 45, ya. KPK yang bikin begidik orang dengan dia itu. Tidak sepatah pun kata-kata KPK disebut dalam UUD 45. Jaksa tidak ada disebut sepatah kata pun di dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Partai
politik ketika tidak bisa dibubarkan oleh presiden manapun, termasuk SBY, termasuk Jokowi. Dia hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik itulah satu-satunya yang bisa ikut pemilu. Partai politik itulah satu-satunya yang bisa mencalonkan presiden wakil presiden. Jadi partai politik itu adalah ya elemen sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Nah, dia diberi amanat. Nah, kalau partai politik centang perenang, oligarki, monolitik, nepotis di dalamnya, bagaimana partai itu mau menyelenggarakan negara ini dengan beres? Bagaimana nanti kalau partainya sendiri adalah partai diktator dan nepotis, ya kayak Hitler, pidato gitu kan? Jadi hanya jadi tanya-tanya nih Beni Harman, Anda kok nyerang saya mengatakan seolah-olah saya ini pengikut Nazi, ya, nasionalis sosialisme Nazi. Ya, Nazi itu ya dipimpin Hitler, ya, the Führer itu ya pemimpin tertinggi. Pertanyaannya, apakah pemimpin ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mirip-mirip sama Führer atau tidak? Itu dia persoalannya. Partai Demokrat berencana untuk menjadi termohon intervensi dan mereka bertanya, mempersoalkan ADART Partai Demokrat kok Partai Demokrat tidak ikut jadi termohon. Bagaimana ini, Bro? Saya sudah pelajari dengan mendalam masalah itu. Secanggih apapun anggaran dasar dibuat oleh sebuah partai, anggaran dasar itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya sebelum dia disahkan oleh Menkumham. Begitu juga pengurus partai. Mau mengadakan kongres atau muktamar sehebat mungkin, dia sampaikan kepada Menkumham, tidak disahkan oleh Menkumham. Atau belum disahkan oleh Menkumham. Apakah dia bisa bertindak atas nama partainya? Nggak bisa juga. Ya. Makanya kalau partai itu konflik, ya, apa yang jadi pegangan pemerintah, apa yang jadi pegangannya KPU? Lihat misalnya Partai Berkarya antara Pak Tommy Soeharto sama Pak Modi. Kemarin tuh ada pilkada, ribut-ribut kan? Nah, nih, yang mana nih? Yang Pak Modi atau yang Pak Tommy? Ya. KPU jawab apa? Kami nggak mau pusing. Ya. Mana yang ada SK Menkumhamnya, itu yang kami pegang. Nah, anggaran dasar juga sama. Anggaran dasar partai itu dibedakan dua jenis. Ketika dibentuk pertama kali, anggaran dasar itu diteliti oleh Menkumham dengan mendalam. Tapi kalau perubahannya, tidak. Perubahan itu minta disahkan aja oleh Menkumham. Ya, PT juga sama. Pertama kali diteliti, kedua hanya diberitahukan kepada Dirjen AHU Menkumham. Ya, saya ngomong gini karena bukan saya mencuri. Saya 2 kali jadi Menteri Hukum dan HAM. Jadi saya tahu persis yang gini setiap kali 6 orang gitu ya. Ya kalau cuma saya orang duduk di kampus barangkali saya nggak ngerti apa-apa praktek. Persis ya. Nggak seperti itu. Menkumham ini ya yang mensahkan. Lalu kata Hamdan, kalau mestinya SK Menkumham mestinya digugat ke PT UN dong. Kalau SK Menkumhamnya itu mengatur soal apa, tentang apa. Tapi kalau dia tentang pengurus, ya itu bisa dibawa ke PT UN. Ya, betul. Kalau tentang anggaran dasar dipersoalkan di PT UN bilang kami tidak punya kewenangan untuk menguji secara material. Kok Anda bilang ini anggaran dasarnya bertentangan sama undang-undang? Itu kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan kami. Itu sudah pernah saya alami ketika membela HTI. Saya mempersoalkan Perpu pada waktu itu. Ya, Perpu ini nggak benar. Ya. Perpunya bertentangan dengan UUD 45. Hakim yang menjawab dengan saya, Pak Yusril, apa Bapak tidak tahu? PT UN itu tidak bisa menguji Perpu dengan UUD 45. Itu silakan Bapak uji ke Mahkamah Agung. Jadi yang saya uji itu ya. Nah, kalau kemudian di mana posisi Partai Demokratnya, ya itu pandai-pandai Hamdan lah sebagai advokat. Saya nggak mau ngajarin dia. Saya kan lawyernya Partai Demokrat. Saya jadi lawyer Partai Demokrat, saya dapat 200 miliar. Dari Pak Muldoko saya dapat 100, dari Pak SBY saya dapat 100 miliar lagi. Kan? Begitu. Jadi saya nggak mau ngajarin dia. Orang dia sudah hire Hamdan, kok malah saya mesti ngajarin dia kan? Nah, tapi omongannya Hamdan itu kontradiksi. Dia bilang mestinya yang dijadikan termohon adalah yang membuat anggaran dasar. Dan Anda dikasih kuasa sama siapa? Dikasih kuasa sama DPP Partai Demokrat kan? Yang naikkan siapa? AHY sama sekjennya. Emang anggaran dasar Partai Demokrat dibikin sama AHY sama sekjennya? Kalau begitu Anda mengaku apa yang kami persoalkan, bahwa ternyata ya menurut pengakuan Anda sendiri, AD Partai Demokrat itu justru dibuat oleh DPP Partai Demokrat. Itu batal dengan sendirinya. Omongan Anda terjebak. Ya, karena harusnya dibikin oleh peserta kongres ya, Prof ya. Nah, menurut Undang-Undang Partai Politik ya, perubahan anggaran dasar itu hanya dapat dilakukan oleh badan tertinggi di dalam partai itu. Kalau yang pertama kali pertama lebih bagus. Malah kita undang KLB-nya nanti ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan ADART-nya. Jadi kan kadang hati-hati.
Advokat ngomong asal jangan ceplas-ceplos ngomong aja, nggak dipikir dalam, dia bisa jadi bumerang terhadap apa yang dia bela, bisa berbalik kepada mereka sendiri. Jadi seharusnya DPP Partai Demokrat tidak bisa memberikan kuasa terkait dengan ADART karena penyusun ADART bukan Dewan Pengurus oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Di mana fungsi DPP itu? Kalau Kongres sudah selesai, ketika muktamar sudah selesai, ya, anggaran dasar sudah dibahas dalam muktamar. Muktamar itu memberi mandat kepada DPP terpilih, ya, untuk memohon pengesahan kepada Menkumham. Jadi DPP itu hanya diberi mandat oleh muktamar. Nah, kalau sekarang DPP-nya diminta ke Mahkamah Agung untuk menerangkan bagaimana proses pembuatan anggaran dasar itu, ya saya senang aja. Saya bilang ya Anda mau ngomong 1000 kali ngomong aja lah, karena omongan Anda tidak relevan karena Anda bukan pihak yang membuat anggaran dasar ini. Jadi untuk apa Anda ngomong di sini? Luar biasa ini. Luar biasa pemikirannya. Profesor mempelajari ini luar biasa serius dong. Bisa memberikan saya tidak tanggung-tanggung ya. Saya kalaulah misalnya saya kalah di pengadilan ya saya kalah terhormat ya. Bukan sekali 2 kali juga saya kalah di pengadilan, itu biasa. Bahkan di MK saya menguji undang-undang, ketua MK-nya Hamdan ya. Dan saya kalah. Biasa itu ya, saya paling menggerutu aja, tapi ya sudahlah, saya menghormati putusan hakim walaupun saya tidak sependapat dengan putusan itu. Ya, saya belum tahu bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap permohonan kami ini, karena ini memerlukan 2 hal. Pertama, keberanian Mahkamah Agung untuk melakukan sebuah terobosan, dan terobosan kan sudah banyak. Kalau yang tadi itu bilang ini tidak ada dalam undang-undang, loh Budi Gunawan itu menguji PK, ini bukan uji, malah ngajukan PK, mengajukan pra peradilan, bukan PK. Terhadap penetapan tersangka, baca di KUHP, apa aja yang boleh diajukan pra peradilan? Salah tangkap, kan, salah geledah, dan segala macam begitu. Ya, salah sita. Loh, sekarang orang ditetapkan sebagai tersangka, tapi apa? Putusannya itu kemudian menjadi jurisprudensi, dan ada putusan MK belakangan membenarkan itu. Jadi hanya ada satu terobosan. Dan tiba-tiba saya nerobos ini banyak sih, Abidin Arifin Mukhtar segala macam kok. Tiba-tiba pikirannya kok jadi jumut begitu, bingung saya. Ya sudah pernah, katanya ini bukan terobosan hukum, ini malah merusak hukum, ya terserah mereka lah. Kemarin juga disampaikan bahwa ada beberapa pemberi kuasa, satu orang memberi kuasa mencabut kuasa kepada Profesor Yusril. Apakah benar, Prof? Kabar-kabarnya begitu, tapi saya belum menerima surat pencabutan kuasanya. Bagi saya itu tidak masalah ya. Pertama saya bertindak sebagai advokat profesional. Seperti yang saya bilang di awal tadi, advokat itu kan bekerja berdasarkan surat kuasa. Kalau dicabut surat kuasanya selesai. Kan gitu. Dan saya nggak mau menghalang-halangi orang mau mencabut kuasa. Saya kan bekerja sebagai profesional aja sebagai advokat. Nah, tapi pemohonnya ini kan ada 4 orang. Nah, pemohonnya ada 4 orang. Ya, yang 3 orang kan belum mencabut kuasanya. Jadi di persidangan saya mengatakan 3 orang inilah yang kami teruskan, yang 1 orang sudah ada masalah ya. Ada masalah, ya. Tapi andai pun misalnya semuanya mencabut, ya, bagi saya juga tidak ada masalah, ya. Sebagai advokat saya sudah melaksanakan tugas saya secara profesional sesuai undang-undang advokat, ya. Dan kedua, ya, sebagai seorang yang akademisi atau orang di bidang kenegaraan lah, ya saya sudah mencoba, ya, menyampaikan sesuatu kepada Mahkamah Agung, ya, untuk dipikirkan bersama, ya, bahwa di negara ini ada sesuatu yang aneh gitu ya. Partai politik yang begitu penting kedudukannya, tetapi struktur organisasinya, kemudian model kepemimpinannya, ya, nepotis, oligarkis dan segala macam. Dan saya kira itu tidak bisa dibenarkan dalam sebuah negara demokrasi. Ya, jadi saya sebenarnya ini jauh lebih penting bagi saya pengujian ini, karena nanti sesudah ini diuji dan sekiranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, ya, saya kira akan banyak orang yang menguji anggaran dasar partai. Boleh aja, sepanjang dia punya legal standing. Nah, sekarang ini kan banyak ngomong, kenapa Yusril itu kok cuman anggaran dasar Partai Demokrat yang diobok-obok, ya? Obok-obok. Saya bilang, saya ini bukan obok-obok, saya berpikir secara akademik dan secara intelektual kok dibilang obok-obok, ya. Saya kan advokat, saya bilang, karena dia ngasih kuasa sama saya dan dia punya legal standing, itu yang saya ajukan. Coba Anda ngasih kuasa sama saya supaya menguji partai A atau partai B. Sini, negosiasi dulu, bayarnya berapa? Kan 100 miliar lagi. Misalnya kan, ya udah, saya uji. Saya nggak ada advokat bekerja dengan kuasa kok. Kalau dicabut kuasanya selesai. Nah, jadi kadang-kadang orang nih ngomong seenak-enaknya aja nih, campur aduk antara hukum sama politik, nggak karuan-karuan begitu. Ya itulah yang terjadi di masyarakat kita. Ya sabar aja lah kita menghadapi semua itu ya. Saya kemarin agak bingung juga ketika Dr. Hamdan Sulfan mengatakan ada pencabutan afidavit. Apa sih? Ya,
Affidavit itu begini. Jadi Ya. sebenarnya dalam hukum Anglo-Saxon yaitu ada affidavit, di Amerika juga ada. Jadi itu pengakuan, kesaksian orang yang disampaikan ke pengadilan, dan Ya. itu ada formatnya. Dan itu karena orang itu tidak akan hadir di pengadilan. Nah, jadi kalau di KUHP ya, misalnya saya diperiksa nih jadi saksi dalam satu perkara ya, tapi nanti pas orang itu disidangkan, kemungkinan saya nggak bisa datang, ya mungkin rumah saya jauh segala macam. Nah, itu saya disumpah. Nah, sumpah saya itu dibacakan oleh jaksa, kekuatannya sama dengan seolah-olah saya memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Jadi affidavit itu sebenarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Ya, ada katanya yang mencabut affidavitnya, ya silahkan aja. Nanti kita lihat bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap pencabutan affidavit itu, karena perkara ini kan sudah diregister di Mahkamah Agung. Yang dalam konteks ini affidavitnya isinya apa sih, Bro? Kalau boleh kami tahu, Bro? Sebenarnya kan berisi kesaksian saja. Ya. Ya. Saksi itu kan ada banyak. Ya. Jadi kalau saksi itu ada 10, ya. Ya. Satu mencabut kesaksiannya, sebenarnya masih ada 9 saksi. Ya. Jadi hakim itu kan akan memutus perkara itu dengan mendengarkan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ya. Saksi itu mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, mau 10 sama aja. Jadi kalau satu mundur itu nggak apa-apa. Paling-paling mereka membangun publik opini aja. Oh, ternyata ada pemohon kuasa mundur. Oh, memberi kuasa mundur, cabut kuasanya. Yang kedua ada yang beraffidavit mundur, begini. Ya kita juga tanya ya, mereka mundur ini sebab apa ya? Coba tanya sama Beni Harman ya. Jangan-jangan ada Hitler di belakangnya. Bisa sana, bisa sini. Ini mundur. Kalau saya bisa balik tanya, ente mundur ini ikhlas atau gimana nih? Ya. Ikhlas atau bagaimana nih? Ada ininya nggak? Ada rupiahnya nggak mundur ini? Ada bagaimana? Atau Anda ditekan untuk mundur? Kan bisa segala macam. Kalau Beni Harman kan otaknya duga-duga, menurut dugaan. Saya itu kan malas menduga-duga itu. Tapi kalau mau menduga-duga ya tentu ya terhadap orang yang mundur ini pun bisa 1000 macam dugaan bisa kita bikin. Tapi buat apa? Tadi sudah disinggung bahwa nggak masalah affidavit itu dicabut. Dalam konteks ini yang Profesor ketahui, sebenarnya affidavitnya siapa sih yang Profesor gunakan untuk memberikan dukungan kepada GR ini, Prof? Begini sebenarnya ya, yang paling penting dalam judicial review kita itu kan ada 2, formil, material. Formil itu tentang prosedur. Kalau prosedur salah, mengakibatkan pasal atau mengakibatkan seluruh peraturan hukum itu menjadi batal demi hukum. Ya. Nah, itu satu yang formil. Ya. Yang kedua material. Ya. Materialnya itu harus diuji. Misalnya kedudukan mahkamah partai. Ya. Dalam undang-undang partai politik kan mahkamah partai itu putusannya final dan mengikat. Ya. Kalau nggak puas, silahkan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan itu akan diregister sebagai perkara perdata khusus partai politik. Ya. Tapi kalau tidak melalui mahkamah partai lebih dulu, maka gugatan di pengadilan negeri prematur dan akan ditolak NO oleh hakim. Ya. Nah, jadi yang kita persoalkan adalah pengujian ini. Norma ini diadu sama norma ini. Hakim itu sebenarnya perhatiannya ke situ. Jadi yang jauh lebih penting sebenarnya bukan affidavit dari seorang saksi. Yang jauh lebih penting adalah keterangan ahli. Ahli itu adalah seorang guru besar atau seorang doktor di bidang, karena dalam hal ini di bidang hukum, yang sangat mengerti. Seperti tadi pertanyaan, bisa nggak anggaran dasar itu diuji oleh Mahkamah Agung? Jadi sejumlah ahli memberikan keterangan. Dan itu mereka berikan keterangan sudah disampaikan di Mahkamah Agung. Tidak disebut affidavit, itu disebut sebagai keterangan ahli. Affidavit itu hanya menerangkan fakta. Saksi itu menerangkan fakta. Dan fakta itu tidak apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu. Tidak bisa kata si Anu nggak bisa. Ya. Makanya kalau Hamdan tadi minta DPP Partai Demokrat memberikan keterangan tentang pembentukan perubahan anggaran dasarnya, kan DPP Partai Demokrat katamu tamar begini. Itu kan testimonium di auditu. Katanya, kata orang. Itu tidak ada nilai pembuktian sama sekali di persidangan. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya affidavit orang yang hadir di dalam kongres itu. Dia mengatakan di kongres tidak ada pembahasan anggaran dasar. Sedang kongres berlangsung, diskurs, kita makan-makan, kita santai-santai, kita ketawa, ya. Yang sekian dikumpulkan kembali, dibacakanlah anggaran dasar. Nah, setuju. Nah, itu. Zamannya Pak Harmoko jadi ketua DPR kan begitu dulu kan. Setuju. Tok palunya sama Pak Harmoko kan begitu. Nah, jadi
Hanya itu aja. Nah, jadi saya kira saksi itu bisa ada, bisa juga tidak ada, ya. Itu tidak terlalu penting sebenarnya. Yang jauh lebih penting adalah keterangan ahli dan argumen yang sudah kita susun dalam permohonan itu sendiri.